Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhidayati dari kelompok 2 NPM 38. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayanto, NPM 18105030040. Perkenalkan, nama saya Nafisi Salina Pratama, NPM 45. Saya Ian Bahtiar, NPM 1810503046. Ya, nama saya Eko Satrio Wibowo, NPM 1810503047. Perkenalkan, nama saya Irsyad Jaipullah. Saya angkatan 2018, anggota kelompok 2, perancangan berdasarkan jalan. NPM saya 1810503048. Perkenalkan, nama saya Noviana Widianingrum, NPM 049. Perkenalkan, nama saya Daruna Anjali Witsen, NPM 1910503059. Perkenalkan, nama saya Rifan Septian, NPM 1910503061. Untuk materi yang pertama yaitu tentang klasifikasi agregat. Sebelum kita belajar mengenai apa itu klasifikasi agregat, alangkah lebih baiknya kita tahu apa arti agregat itu sendiri. Agregat merupakan bahan berbutir seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan slag tanur atau blast furnace slag yang biasanya digunakan dengan bantuan media perekat untuk menghasilkan beton atau mortar semen hidrolis. Agregat ini biasanya menempati sekitar kurang lebih 70% dari beton atau mortar. Untuk klasifikasinya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, berdasarkan geologikalnya, kemudian berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan tekstur, berdasarkan berat, dan yang terakhir berdasarkan ukuran. Untuk yang pertama yaitu klasifikasi agregat berdasarkan geologikalnya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada agregat alami dan agregat buatan. Untuk agregat alami itu didapat dari sumber daya alam yang sudah mengalami pengecilan ukuran baik oleh proses alam atau secara mekanis, yaitu dengan pemecahan batu dan dihaluskan. Contoh dari agregat alami itu ada kerikil. Kerikil gambarnya ini. Kemudian pasir, ada batu split ini. Batu split ini didapat dari tadi ya pemecahan batu secara mekanis. Kemudian untuk yang kedua, berdasarkan geologikal itu ada agregat buatan. Agregat buatan itu dibuat dengan meniru sifat dari agregat alami atau memanfaatkan limbah mineral atau juga dari hasil sampingan suatu proses. Itu contohnya ada leka dan klinker. Leka itu berasal dari tanah yang dibakar. Kemudian untuk klinker itu berasal dari limbah pembangkit tenaga uap. Untuk selanjutnya yaitu agregat berdasarkan sumbernya. Ini dibagi menjadi 3. Ada agregat pecah, ada batuan metamorf, batuan sedimen. Untuk agregat pecah itu pasir atau kerikil bisa split, itu didapat dengan cara memecah. Nah, cara memecahnya itu ada yang dengan meledakkan, ada juga yang memecah langsung, menggiling, dan menyaring atau stone crusher. Yang kedua, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf itu terbentuk karena proses metamorfosis. Umumnya, peningkatan temperatur dan tekanan akan memperbesar butiran yang terbentuk. Untuk batuan metamorf ini ada 2 proses, yaitu proses metamorfosis regional dan proses metamorfosis kontak. Untuk metamorfosis regional itu berasal dari perubahan bentuk dalam skala besar yang dialami batuan di dalam kulit bumi yang lebih dalam sebagai akibat terbentuknya pegunungan. Sementara untuk metamorfosis kontak itu perubahan bentuk akibat interupsi magma panas di sekitarnya.
Yang ketiga ada batuan sedimen atau batuan endapan. Ini terbentuk karena mengendapnya bahan-bahan yang terurai sehingga membentuk suatu lapisan endapan bahan padat yang secara fisik diendapkan oleh angin, air, atau es. Dan klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan berat jenis. Ini dibagi menjadi 3, ada agregat berat, agregat normal, dan agregat ringan. Untuk agregat berat itu memiliki berat jenis lebih dari 2,8. Biasanya digunakan untuk beton yang terkena sinar radiasi sinar X ya. Untuk contoh dari agregat berat itu ada magnetit dan butiran besi. Kemudian untuk yang kedua ada agregat normal. Berat jenisnya itu di antara 2,5 sampai 2,7. Agregat normal terdiri dari kerikil, pasir, batu pecah yang berasal dari alam, klinker, terak dapur tinggi. Klinker dan terak dapur tinggi itu merupakan agregat buatan. Dan yang ketiga yaitu ada agregat ringan. Ini biasanya memiliki berat jenis yang kurang dari 2. Untuk agregat ringan ini biasanya digunakan untuk membuat beton ringan. Nah, untuk contoh dari agregat ringan itu ada batu apung, asbes, berbagai serat alam, terak dapur tinggi dengan gelembung udara, perlit yang dikembangkan dengan pembakaran, lempung berkah, dan lain-lain. Demikian untuk penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi agregat berdasarkan ukurannya. Pengukuran didasarkan pada saringan dengan memiliki beberapa ukuran. Yang pertama, 76 mm, yang kedua, 38 mm, yang ketiga, 19 mm, dan seterusnya hingga 0,15 mm. Bila ukuran agregatnya besar, atau kita gunakan kerikil yang besar, maka luas permukaannya akan kecil. Jika luas permukaannya akan kecil, kita dapat mengurangi penggunaan semen, sehingga mengurangi panas hidrasi yang timbul akibat semen yang dapat mengurangi dampak retak pada beton. Selanjutnya, untuk ukuran butiran maksimum pada agregat, yang pertama, kurang dari sama dengan 3/4 kali jarak baja tulangan. Yang kedua, kurang dari sama dengan 1/3 kali tebal plat. Yang ketiga, kurang dari sama dengan 1/5 kali jarak antara bidang samping cetakan. Yang selanjutnya, untuk beton bertulang, ukuran agregat maksimum yaitu kurang dari sama dengan 40 mm. Dan untuk beton tanpa baja tulangan, ukuran butiran maksimum dapat lebih besar. Selanjutnya, klasifikasi agregat berdasarkan bentuknya. Klasifikasi agregat berdasarkan bentuknya, yakni ada 6 bentuk. Yang pertama bentuk butir, yang kedua bentuk kebulatan dan spherical, yang ketiga bentuk secara numeris, yang keempat bentuk bulat sebagian, yang kelima bentuk agregat bersudut, yang keenam bentuk pipih dan panjang. Selanjutnya, klasifikasi agregat berdasarkan teksturnya. Tekstur agregat atau sifat permukaan agregat itu dapat dibedakan menjadi halus, butir, kasar, licin, mengkilap, ataupun kusam. Tekstur dibedakan menjadi sangat halus atau glassy, halus atau granular, kasar, berkristal atau kristalin, berpori atau berlubang-lubang. Tekstur permukaan sangat mempengaruhi mobilitas dari beton besar, beton segar, maupun daya rekat antara agregat dengan pastanya. Agregat dengan permukaan berpori dan kasar dapat meningkatkan rekatan agregat dengan pasta hingga 1,75 kali. Dan akibatnya, kuat tekan beton meningkat hingga 20%. Selain itu, kekerasan pada permukaan agregat menambah kuat tarik dan kuat lentur pada beton. Dan apabila kita menggunakan tekstur permukaan yang licin, maka kita akan mengurangi penggunaan air dalam sebuah beton. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sifat agregat.
Sifat agregat memiliki keadaan permukaan ada dua, yaitu kasar dan licin. Bentuk butirannya ada tiga. Yang pertama bulat, contohnya sungai atau pantai. Yang kedua pipih dan lonjong. Yang ketiga tidak beraturan, tajam, dan kasar. Kekuatan agregat. Kekuatan agregat adalah kemampuan agregat untuk menahan beban dari luar. Kemampuan yang paling dominan dan diperhatikan yaitu kekuatan tekan dan elastisitas. Kekuatan dan elastisitas dipengaruhi oleh jenis batuan, susunan mineral, struktur butiran, porositas, ikatan antar butiran. Pengujiannya ada tiga. Yang pertama itu kuat tekan, kedua kekerasan agregat dengan goresan batang tembaga atau bejana Rudolph, yang ketiga keausan dengan mesin aus Westenfeld. Selanjutnya berat jenis agregat. Berat jenis agregat ada tiga. Yang pertama berat jenis SSD. Berat jenis SSD adalah berat jenis agregat dalam kondisi jenuh kering permukaan. Yang kedua berat jenis semu. Berat jenis semu memperhitungkan berat agregat dalam keadaan garing dan volume agregat dalam keadaan garing. Yang ketiga, berat jenis bulk. Berat jenis bulk memperhitungkan berat agregat dalam keadaan garing dan volume agregat. Selanjutnya, bobot isi. Bobot isi adalah perbandingan antara berat suatu benda dan volume benda tersebut. Bobot isi ada tiga. Bobot isi asli atau padat, bobot isi gembur, bobot isi kering. Bobot isi agregat pada beton berguna untuk klasifikasi, perhitungan perencanaan. Porositas, yaitu jumlah kadar pori-pori yang ada pada agregat, baik pori-pori yang dapat ditembus air maupun tidak, dan dinyatakan dalam persen terhadap volume agregat. Lanjut ke daya serap agregat, merupakan jumlah air yang terdapat dalam agregat dihitung dari keadaan kering oven sampai dengan keadaan jenuh yang dinyatakan dalam persen. Kadar air agregat. Ada banyak air yang terkandung dalam agregat. Ada 4 jenis kadar air dalam agregat, yaitu kering tungku, kering udara, SSD, dan basah. Lalu sifat kekekalan agregat, yaitu kemampuan agregat untuk menahan terjadinya perubahan volume yang berlebihan akibat perubahan kondisi fisik atau perubahan cuaca. Reaksi alkali agregat, yaitu reaksi antara alkali atau Na2O dan K2O yang terdapat pada semen dengan silika aktif yang terkandung dalam agregat. Pada konstruksi beton selalu berhubungan dengan air. Perlu diperhatikan reaksi alkali agregat yang aktif. Sifat termal meliputi koefisien pengembangan linier, panas jenis, dan daya hantar panas. Panas jenis dan daya hantar panas sebagai pertimbangan pada beton untuk isolasi panas. Lanjut ke gradasi agregat, yaitu variasi ukuran butiran agregat. Pada beton, gradasi agregat berhubungan dengan kelecekan beton segar, ekonomis, dan kekuatan beton. Pengujian sifat agregat. Bobot isi dibagi menjadi dua, yaitu daya serap air dan gradasi agregat. Daya serap air meliputi berat jenis, keausan, dan kandungan lumpur. Gradasi agregat meliputi kekasaran agregat, kandungan zat organik, dan sifat kekal. Apa itu lapisan permukaan? Lapisan permukaan adalah lapisan yang terletak paling atas pada suatu jalan raya. Lapisan ini berfungsi sebagai penahan beban roda. Lapisan ini memiliki stabilitas yang tinggi, kedap air untuk melindungi bagian yang di bawahnya, serta agar air mengalir ke saluran samping jalan.
Selain itu, tahan terhadap keausan akibat gesekan rem kendaraan dan diperuntukkan untuk meneruskan beban kendaraan ke lapisan bawahnya. Berikut ada ilustrasi lapisan permukaan yang dikemukakan oleh Pak Darlan STMT, yaitu lapisan permukaan ada di atas sendiri, ada lapisan pondasi di bawahnya lagi ada lapis pondasi bawah, dan lapis paling dasar adalah tanah dasar. Lantas, apa itu fungsi lapisan permukaan? Lapisan permukaan itu berfungsi diantaranya satu, menerima beban langsung dari lalu lintas dan menyebarkannya untuk mengurangi tegangan pada lapisan bawah struktur jalan. 2. Menyediakan permukaan jalan yang aman, kesat, dan anti-selip. 3. Menyediakan permukaan yang baik bentuknya rata. 4. Menyediakan drainase yang baik dari permukaan kedap air. 5. Memberikan permukaan meyakinkan sehingga memberi perasaan aman bagi pengguna jalan. Yang keenam adalah sebagai lapisan aus atau wearing course. Material lapisan permukaan. Pada konstruksi perkerasan yang baru, ketebalan lapis permukaan berkisar antara 45 mm dan 105 mm. Jenis bahan yang dipilih untuk lapis permukaan disesuaikan dengan bahan lalu lintas yang diperkirakan sedang ukuran nominal agregat 20, 28, atau 40 mm tergantung pada ketebalan lapisannya. Baiklah, materi akan saya lanjutkan dengan materi jenis lapisan permukaan atau yang disebut surface force. Yang pertama ada lapis aspal beton atau yang disebut aston. Merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler, dan aspal keras yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suatu suhu tertentu. Yang kedua ada lapis penetrasi makadam atau yang disebut lapen, yaitu suatu lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dengan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal keras dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis. Dan apabila akan digunakan sebagai lapis permukaan, perlu diberi laburan aspal dengan batu penutup. Yang ketiga ada lapis asbuton campuran dingin atau yang disebut lasbutak, yaitu campurannya terdiri dari agregat kasar, agregat halus, asbuton, bahan peremaja, dan filler apabila diperlukan filler, yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan secara dingin. Lalu ada hot roll asphalt atau yang disebut HRA, merupakan lapis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi timpang, filler, dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suatu suhu tertentu. Lalu yang kelima ada laburan aspal atau yang disebut buras, yaitu lapis penutup terdiri dengan ukuran butir maksimum dari lapisan aspal taburan pasir, yaitu 9,6 mm atau 3/8 inch. Lalu yang keenam ada laburan batu satu lapis atau yang disebut burtu, yaitu lapis penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi dengan satu lapis agregat bergradasi seragam. Tebal maksimumnya adalah 20 mm. Lalu ada laburan batu dua lapis atau yang disebut burda, yaitu lapis penutup terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi agregat dan dikerjakan 2 kali secara berurutan. Tebal maksimalnya adalah 35 mm. Yang selanjutnya ada lapis aspal beton pondasi atas atau yang disebut laston atas, yaitu pondasi perkerasan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu, dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas. Lalu ada lapis aspal beton pondasi bawah atau yang disebut aston bawah. Pada umumnya merupakan lapisan perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah dasar jalan,
yang terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu, dicampur dan dipadatkan pada temperatur tertentu. Lalu ada lapis tipis aspal beton atau yang disebut lataston, yaitu lapis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi timpang, filler, dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu, tebal padat antara 25 sampai 30 mm. Lalu ada lapis tipis aspal pasir atau yang disebut latasir, yaitu lapis penutup yang terdiri dari campuran pasir dan aspal keras yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Lalu ada aspal makadam, yaitu lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan atau agregat pengunci yang bergradasi terbuka atau seragam yang dicampur dengan aspal cair, diperam, dan dipadatkan secara dingin. Bagian perkerasan jalan umumnya meliputi lapis pondasi bawah atau yang disebut sub-base course, lapis pondasi, base course, dan lapis permukaan, surface course. Syarat fondasi atas. Syarat fondasi atas ada dua. Yang pertama, mutu bahan harus sebaik mungkin, di mana tidak mengandung kotoran lumpur, bersih tajam, dan kaku. Yang kedua, susunan gradasi harus merupakan susunan yang rapat. Artinya, butiran batuan harus mempunyai susunan gradasi yang saling mengisi antara butiran agregat kasar, agregat sedang, dan agregat halus sehingga rompel semakin kecil. Jenis lapisan fondasi atas yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, batu pecah kelas A, B, atau kelas C. Yang kedua, tanah atau lempung kepasiran. Yang ketiga, lapis aspal beton, AJA atau ATB. Yang keempat, stabilitas agregat dengan semen atau kapur atau aspal. Yang kelima, penetrasi macadam atau lapen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lapisan pondasi bawah atau sub-base course. Lapisan pondasi bawah adalah lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan pondasi atas dan tanah dasar. Jadi, posisinya adalah di atas tanah dasar dan di bawah lapisan pondasi atas. Lapisan ini berfungsi sebagai bagian perkerasan yang meneruskan beban di atasnya, dan selanjutnya akan menyebarkan tegangan yang terjadi ke lapis tanah dasar. Material lapis pondasi bawah biasanya dirancang lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan material lapis pondasi atas. Biasanya, material dari lapisan ini dicampur dengan semen Portland, kapur, atau fly ash untuk menambah kekuatan
dan agar kestabilan struktur perkerasannya dapat maksimal. Material dari lapisan ini mempunyai nilai CBR 20% dan plastisitas indeks PI 10%. Selanjutnya kita masuk ke fungsi lapisan pondasi bawah. Fungsi yang pertama, lapisan ini sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Fungsi yang kedua, lapisan ini berfungsi sebagai lapis peresapan, yaitu agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. Fungsi yang ketiga, lapisan ini untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapis pondasi atas. Fungsi yang keempat, lapisan ini sebagai pelindung lapisan tanah dasar dari beban roda-roda alat berat pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan. Fungsi yang kelima, lapisan ini sebagai pelindung lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca, terutama saat hujan. Oke, melanjutkan dari presentasi yang dilakukan oleh teman saya tadi, jenis apa aja sih yang sering digunakan di Indonesia pada lapisan pondasi bawah? Nah, ini dibedakan, ada agregat bergradasi baik, itu dibedakan atas sitrus kelas A, kelas B, dan kelas C, kasar, sedang, dan halus. Lalu stabilisasi agregat dengan semen, stabilisasi agregat dengan kapur, stabilisasi tanah dengan semen, dan stabilisasi tanah dengan kapur. Nah, lalu gimana sih cara pemadatannya? Prinsipnya itu pemadatan harus dimulai dari pinggir ke tengah atau dari rendah ke tinggi. Setelah diratakan permukaannya dengan motor grader, pemadatan pertama itu dilakukan dengan root roller. Selanjutnya dengan straight roller, di mana bisa diikuti dengan menyiram. Untuk menyelesaikan pemadatan, kita sebaiknya itu menggunakan macadam roller. Dirasa sudah cukup padat, sebelum meneruskan ke pekerjaan selanjutnya, diminta untuk mencetak evaluasi dan kepadatan, lalu diserahkan ke laboratorium atau dicek ke laboratorium. Sudah memenuhi syarat untuk hal tersebut secara tertulis, baru dapat dilaksanakan pekerjaan selanjutnya, yaitu lapisan pondasi atas. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan tentang lapisan tanah dasar atau subgrade. Sebelumnya, apa itu tanah dasar atau subgrade? Tanah dasar atau subgrade adalah lapisan tanah paling bawah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapis perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Sebelumnya, tanah merupakan salah satu material konstruksi yang susunan agregatnya sangat kompleks dan heterogen, serta tidak bersifat sangat eksak. Kekuatan tergantung dari banyak hal, seperti tanah itu sendiri, kepadatan, keadaan cuaca, bahkan metode pengujian kekuatan tanah pun ikut menentukan. Jenis tanah ditentukan pula oleh gradasi, konsistensi, dan beberapa parameter lainnya. Tanah dasar. Pada konstruksi jalan, tanah dasar merupakan lapisan tanah yang akan menerima beban dari lapisan-lapisan perkerasan yang ada di atasnya, yang juga merupakan bagian terakhir yang menerima distribusi beban dari lapisan permukaan. Tanah dasar turut mempengaruhi tingkat kemahalan pembangunan jalan raya karena daya dukung tanah dasar menentukan tebal tipisnya lapisan perkerasan pondasi.
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Eko. Tadi udah menjelaskan mengenai apa itu pengertian lapisan tanah, terus pengertian tanah dasar juga. Nah, ini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat tanah dasar. Jadi tanah dasar ini juga nggak sembarangan ya, karena kan lapisan tanah dasar ini merupakan lapisan tanah yang berfungsi sebagai kayak tempat perletakan lapis perkerasan gitu loh. Jadi untuk mendukung nantinya konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Oke, syarat tanah dasar yang pertama itu cukup padat jelas karena lapisan tanah ini berfungsi sebagai pendukung konstruksi yang ada di atasnya nanti. Yang kedua, kedap air pasti stabil, tidak retak saat musim panas, dan tidak licin. Nah, kelima syarat ini sangat diperlukan karena tanah dasar ini itu merupakan perletakan. Jadi semacam apa yang menjadi paling bawah dalam konstruksi perkerasan jalan. Untuk yang selanjutnya ditinjau dari muka tanah asli, maka tanah dasar dibedakan atas yang pertama lapisan tanah dasar galian atau tanah dasar digali akar atas. Jadi lapisan tanah dasar galian ini emang sengaja digali supaya nanti saat pembangunan perkerasan jalan, saat fondasi, saat pengaspalan itu rata jalannya. Yang kedua, lapisan tanah dasar urukan. Tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain untuk mendukung stabilitas tanah. Jadi tanah urukan ini emang sengaja didatangkan dari tempat lain supaya nantinya mendukung untuk pelaksanaan perkerasan jalan, karena emang tanah asli yang ada di tempat tersebut itu kurang mendukung. Yang ketiga, lapisan dasar tanah asli berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik. Jadi untuk yang nomor 3 ini, lapisan tanah dasar asli ini emang tanah asli dari tempat tersebut emang langsung bisa dilaksanakan untuk konstruksi perkerasan jalan. Mungkin next. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai persoalan yang menyangkut tanah dasar. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai syarat, terus mengenai tanah galian, tanah asli, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persoalan yang menyangkut tanah dasar. Yang pertama itu perubahan bentuk tetap, deformasi permanen akibat perubahan lalu lintas. Ada persoalan juga sifat mengembang dan menyusutnya tanah akibat perubahan kadar air. Maka dari itu pasti syarat tanah dasar ini harus kedap air. Untuk yang terakhir, daya dukung tanah yang tidak merata akibat adanya perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan atau akibat kesalahan pelaksanaannya yang mengakibatkan kepadatan yang kurang baik. Nah, itu beberapa persoalan yang menyangkut tentang tanah dasar. Nah, ini untuk slide yang keempat, ini merupakan gambar pendukung. Nah, ini bisa dilihat bahwa tanah dasar itu emang berada pada lapisan paling bawah. Jadi konstruksi perkerasan jalan ini tanah dasar berada paling bawah. Maka dari itu tadi ada syarat maka harus kedap air. Terus tadi ada tanahnya juga kalau enggak baik enggak bisa dilaksanakan, harus diuruk dulu. Nah, itu karena emang tanah dasar ini berada pada sisi yang paling bawah. Oke, terima kasih.